Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Frandi Argadinata MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Sistem Politik di Dunia Islam, dan tak lupa teman-temanku kelas HT5B yang kami cintai. Sebelum melanjutkan presentasi hari ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Elsa Arini Nizar sebagai moderator. Berikutnya ada Ervianto Aulia Duwitama sebagai pemateri pertama, Faniar Nurzianeti pemateri kedua, Dio Setiawan pemateri ketiga, Dia Ayu Nurfitriana pemateri keempat, dan Fatima Dewi Ratnaswari pemateri kelima. Baiklah, langsung saja kita simak pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akan menyampaikan materi mengenai demokrasi dalam Islam. Langsung saja kita simak materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman kami Ervianto Aulia Duwitama mengenai pengertian demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian demokrasi menurut beberapa hal. Yang pertama, ada menurut Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, ada menurut Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah sebuah kebebasan. Karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Yang terakhir, ada demokrasi menurut International Commission of Justice, atau biasa disebut juga dengan ICJR. Menurut ICJR, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu. Baik, itu dia sedikit pemaparan mengenai pengertian demokrasi dari teman kami Ervianto Aulia Duwitama. Kemudian penyampaian selanjutnya akan disampaikan oleh Faniar Nurzianeti dan Dio Setiawan mengenai demokrasi dalam Islam. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu demokrasi dalam Islam. Demokrasi memiliki dua pemahaman, yaitu pemahaman normatif yang bersifat ideal dan pemahaman prosedural yang bersifat empiris. Yang pertama biasanya dirumuskan secara konseptual dengan baik, ideal, dan lengkap. Sedangkan pemahaman yang kedua lebih banyak berorientasi pada praktek pelaksanaan demokrasi prosedural yang melihat demokrasi dengan nyata, yaitu bagaimana nilai-nilai ideal itu berlaku dalam kehidupan sosial politik masyarakat. Demokrasi dalam pemahaman ini disebut sebagai demokrasi dalam penampilan politik atau political performance. Demikian pula halnya masalah hubungan Islam dan demokrasi. Pada tataran normatif, banyak ahli politik Islam yang mempersoalkan nilai demokrasi dari sudut pandang ajaran Islam. Sementara pada tataran empiris, mereka menganalisis demokrasi dalam praktek politik dan ketatanegaraan di berbagai negara muslim. Kemudian pada tingkat praktisnya Nabi Muhammad telah mempraktekannya, terutama ketika memimpin negara Madinah. Struktur masyarakat Madinah yang heterogen yang terdiri dari banyak etnis dan paham dapat dipersatukan Nabi melalui sebuah sistem sosial dan politik yang amat modern pada zamannya. Melalui sebuah komitmen bersama yang bersifat mengikat, yaitu yang disebut sebagai Piagam Madinah. Penegakan prinsip-prinsip persamaan dalam politik, ekonomi, dan hukum, persaudaraan baik seiman maupun sesuku, sebangsa, dan ras, prinsip kebebasan baik dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat, dan penegakan hak-hak manusia atas dasar agama, ajaran Islam, dan kemanusiaan yang berjalan dengan baik.
Praktek yang diterapkan Nabi Muhammad memiliki dasar petunjuk Al-Quran dan dasar rasionalnya, yaitu melalui ijtihad Nabi sendiri. Para ulama dan ahli politik Islam juga telah mencampur berbagai pemikiran tentang nilai-nilai demokrasi dalam perspektif yang berbeda-beda. Kemudian yang poin ketiga ada syuro atau musyawarah sebagai sebuah sistem sosial yang merupakan prinsip elemen yang paling intens yang dibahas di dalam ajaran agama Islam, yaitu di Al-Quran. Secara eksplisit juga terdapat 3 ayat yang menjelaskan atau membicarakan tentang demokrasi, yang tentunya di dalamnya juga terdapat nilai-nilai yang terkandung seperti persamaan, kebebasan, partisipasi dalam kegiatan politik, dan juga ada hak-hak asasi manusia. Selain itu juga terdapat elemen penting dalam demokrasi adalah seperti dalam Al-Quran sudah digambarkan, kita sebagai rakyat diberi kebebasan berdasarkan perintah Allah, kita diberi kebebasan untuk memilih siapa wakil-wakil kita. Dan itu jelas ada di dalam Al-Quran, kita diberi kebebasan untuk memilih wakil-wakil kita. Untuk materi yang ketiga mengenai sistem musyawarah dalam Islam yang akan disampaikan oleh Dia Ayu Nurfitriana. Materi yang berikutnya yaitu musyawarah dalam Islam. Musyawarah adalah sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, musyawarah juga dapat dipahami sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan, ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan secara terminologi, beberapa ulama memberikan beberapa definisinya. Menurut Muhammad Iqbal, musyawarah adalah proses mengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta musyawarah. Dasar hukum tentang musyawarah yakni terdapat pada surat Al-Syura ayat 38, surat Ali Imran ayat 159, dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kedudukan musyawarah Islam menempatkan musyawarah pada posisi yang sangat strategis bagi kehidupan sosial kemasyarakatan umat manusia. Musyawarah dalam Islam tidak hanya dilakukan terbatas untuk menyelesaikan problem dalam persoalan kenegaraan ataupun kemasyarakatan, tetapi juga menyangkut persoalan yang bersifat personal, seperti hubungan suami istri dalam penyapian susuan anak sekalipun. Prinsip-prinsip dasar musyawarah: prinsip persamaan atau al-musawat, prinsip keadilan atau al-adalah, prinsip persaudaraan atau ukhuwah, yang terakhir prinsip kebebasan atau al-hurairah. Dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Fatimah Dewi Ratnaswari mengenai interaksi dalam masyarakat Islam. Interaksi masyarakat dalam Islam. Kebangkitan Islam dan demokratisasi berlangsung dalam konteks global yang dinamis. Dengan adanya tuntutan demokrasi ini, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk juga negara yang mayoritas penduduk beragama Islam, tak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan politik, sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju struktur sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang lebih ideal. Pada praktiknya, secara berangsur-angsur, negara Islam diperintahkan secara autokrasi. Orang yang mempromosikan demokrasi ketika mengajak rakyat untuk menggulingkan rezim yang lama sejatinya mematikan demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi kini dipandang sebagai konsep barat yang sekuler ambigu. Pemikir Islam mutakhir menolak demokrasi dalam pengertian ini dengan adanya beberapa alasan seperti 1. Demokrasi adalah pemerintahan yang sekuler. Produk pemikiran politik barat, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam Islam, kedaulatan berada di tangan Tuhan. 2. Dalam praktik, suara rakyat bisa dimanipulasikan secara kasar dengan menggunakan kekerasan atau penipuan dan secara halus dengan teknik persuasi. Ironisnya, suara rakyat yang diberikan tanpa kesadaran politik mempunyai nilai yang sama dengan suara rakyat yang mempunyai kesadaran politik tinggi. Kemudian selanjutnya, bagaimana realitas demokrasi di negara muslim serta interaksi dalam masyarakat memerlukan aktualisasi dalam kehidupan konkret di masyarakat. Kemudian, Nabi hadir membawa sistem kepercayaan alternatif yang egaliter dan
membebaskan dikarenakan ajaran yang disampaikan Nabi membawa pesan bahwa segala ketundukan dan kepatuhan hanya diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nabi melakukan gerakan reformasi dengan mengembalikan kekuasaan dari tangan raja kepada kekuasaan Allah melalui sistem musyawarah. Kemudian juga sistem yang dibawa oleh Nabi menegakkan ajaran nilai-nilai sosial seperti persamaan hak, persamaan derajat sesama manusia, kejujuran, dan keadilan. Nabi melakukan reformasi secara gradual untuk menegakkan Islam sebagai sebuah agama yang memiliki perhatian besar terhadap tatanan masyarakat yang ideal. Masyarakat yang dibangun Nabi pada saat itu adalah masyarakat pluralistik yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan kepercayaan. Kebijakan-kebijakan Nabi dalam memimpin umat di Madinah tertuang dalam Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Piagam Madinah menjadi dasar kehidupan masyarakat yang mengatur berbagai persoalan umat meliputi persatuan dan persaudaraan, hubungan antara umat beragama, perdamaian, dan juga persamaan, toleransi, serta kebebasan. Kemudian dengan menggunakan paradigma tipologi, maka dalam sejarah Islam terdapat dua tipe, yaitu tipe ideal dan non-ideal. Tipe ideal bersumber dari kitab suci dan kehidupan Nabi seperti Sirah Nabawiyah, dan tipe non-ideal adalah tipe yang paling abadi dan taat pada asas konsisten. Jadi bisa dikatakan bahwa prinsip dan elemen demokrasi dalam sejarah Islam seperti Asyura, Al-Adalah, Al-Amanah, Al-Masuliyah, dan Al-Huraiyah. Demokrasi dalam sebuah negara pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin, tetapi setelah itu sebagian besar negara Islam saja. Namun ada juga negara non-Islam atau Barat. Masalah yang dihadapi oleh banyak negara secara umum dinilai agama memang belum banyak berinteraksi serta belum dipraktikkan, juga belum ikut memberikan kontribusi pada negara tersebut, apalagi negara sekular. Oke teman-teman, itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami tentang demokrasi dalam Islam. Saya selaku moderator mewakili dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata dan lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mempelajari materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.